Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi garis singgung dan juga garis kutub lingkaran. Kalau kemarin kita sudah menyelesaikan tentang persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran yang melalui titik 0,0, persamaan lingkaran yang melalui titik A, B, dan juga persamaan lingkaran yang melalui 3 buah titik. Jadi persamaan lingkaran ini nanti akan menjadi fondasi dari pembahasan kita tentang garis singgung dan juga garis kutub. Jadi setelah mempelajari materi ini, nanti kalian akan dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat di titik x1, y1. Kemudian menentukan persamaan garis singgung jika garis singgungnya y sama dengan mx plus c terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian menentukan persamaan garis singgung ketika lingkarannya berbentuk x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Kalau ini kan dia pusatnya di 0,0 ya, yang ini. Kalau lingkaran yang ini pusatnya di A, B. Di titik garis singgungnya di titik x1, y1. Kemudian selanjutnya menentukan persamaan garis kutub lingkaran. Oke, kita mulai dulu dari definisi ya. Jadi garis singgung lingkaran ini adalah garis yang memotong atau bersinggungan dengan lingkaran hanya di sebuah titik. Selanjutnya titik tersebut kita sebut sebagai titik singgung. Jadi kalau misalnya saya punya lingkaran seperti ini, nah kemudian ada garis yang memotong atau yang bersinggungan dengan lingkaran hanya di sebuah titik, misalnya di titik ini nih. Nah, di titik ini adalah garis singgung yang menyinggung lingkaran di satu titik, maka titiknya ini disebut dengan titik singgung. Ya, jadi garis singgung ini memiliki irisan dengan lingkaran pada sebuah titik. Oke, selanjutnya, persamaan garis singgung lingkaran jika lingkaran pusatnya di 0,0. Kemudian titik singgungnya ada di x1, y1. Kita coba lihat misalnya nih ada sebuah titik P dengan koordinat x1, y1 dan Q dengan koordinat x2, y2. Nah, keduanya ini adalah titik pada lingkaran. Maka kita dapat membuat persamaan garis PQ dengan cara seperti ini. Ini seperti rumus persamaan garis kemarin ya. Ini cuman bentuknya nulisnya begini. Kalau kemarin kan biasanya kita tulisnya kayak gini nih. Nah, kalau biasanya kemarin kita nulisnya seperti ini, sekarang kita rubah sedikit penulisannya seperti ini. Nah, persamaan ini bisa kita peroleh karena persamaan ini menandakan x1, y1 dan juga x2, y2 terletak pada lingkaran dengan jari-jari r kuadrat. Maka kita tulisnya seperti ini. Kemudian ini kita lakukan manipulasi ya. Jadi x1 kuadrat plus y1 kuadrat sama dengan x2 kuadrat plus y2 kuadrat. Tadinya kan di sini sama dengan r kuadrat nih. Cuman kan r kuadrat di sini kita abaikan dulu sementara. Yang kita lihat hanya yang ini. Kemudian di sini kita pindah ruaskan lagi menjadi langsung saya sesuaikan dengan ini ya. Y2 kuadrat min Y1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat min X2 kuadrat. Oke, jadinya kan awalnya seperti ini nih. Cuman karena di awal kita melihat lagi ini, maka kita bisa menuliskan bentuk persamaan yang ini tadi yang di sebelah kanan dengan menuliskan tanda negatifnya menjadi X1 menjadi X2 atau X1 kuadrat plus X2 kuadrat boleh. Di sini saya langsung tulis seperti ini saja supaya sama ya. Oke. Kemudian selanjutnya karena dia berbentuk kuadrat sempurna, maka kita bisa ubah juga ini menjadi persamaan Y2 plus Y1 dikalikan Y2 min Y1 negatif X2 plus X1 dikalikan X2 min X1. Nah,
Maka itu kita dapatkan dari pecahan ini menjadi seperti ini. Oke, kita sudah dapatkan tadi persamaan garis PQ ya, yang melalui dua buah titik pada lingkaran. Jadi persamaan PQ-nya kita bisa dapatkan seperti ini nih. Nah, persamaan ini asalnya dari sini. Oke, kemudian kita misalkan nih titik Q tadi mendekati P. Ya, titik Q tadi mendekati P. Jadi mendekati P itu misalnya ketika tadi titik P-nya ada di sini, titik Q-nya ada di sini, kemudian kita tarik titik Q ini memutari lingkaran sehingga dia mendekati titik P. Kemudian karena dia mendekati titik P, maka nanti suatu saat dia akan menimpa ya. Titik P nanti juga akan sama dengan titik Q. Nah, karena itu kita bisa membuat persamaannya seperti ini, X2 dengan X1 nanti kan akan menimpah nih, maka nanti akan menjadi X yang sama, kita kalikan 2, kemudian Y-nya juga sama, Y2 dengan Y1 juga akan menimpah karena titiknya tadi berhimpit, maka dia bisa kita buat seperti ini, 2Y1. Oke, selanjutnya di sini merupakan bentuk penjabaran lagi ya. Jadi Y min Y1 kita kalikan dengan 2Y1, sedangkan yang ini min 2X1 kita kalikan dengan X min X1. Coba kalau kita uraikan. Oke, jadinya seperti ini ya. Kemudian karena ini duanya bisa kita hilangkan, bisa kita bagi dengan 2 semuanya, maka menjadi hilang. Sisanya adalah ini Y1Y, maka menjadi ini Y1. Kemudian Y1 kuadrat karena negatif pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif. Kemudian X1X karena dia negatif pindah ruas ke sebelah kiri, kita buat dia jadi positif. Selanjutnya X1 kuadrat tetap di sebelah kanan menjadi ini. Nah, kemudian tadi kita kembali lagi ke atas, X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat nih, yang ini. Oke, maka kita dapat tadi rumus persamaan garis ketika lingkaran pusatnya di 0,0, maka persamaan garis singgungnya adalah X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Kemudian ketika dia titik pusatnya tidak di 0,0, misalnya dia di A, B, maka dengan cara yang sama seperti di atas tadi, manipulasi yang kita lakukan tadi di atas, maka garis singgungnya menjadi seperti ini pecahannya. Ini harusnya ditulis di sebelah sini ya. Sama dengan R kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi ini pusatnya di 0,0, sedangkan yang ini pusatnya di A, B. Oke, kita ke contoh nih. Sekarang kita mau menentukan titik di mana garis singgung pada 1,2 terhadap lingkaran ini, memotong lingkaran ini. Jadi ada dua buah lingkaran yang pusatnya sama-sama di 0,0, yang satu jari-jarinya R kuadratnya 5, yang satu R kuadratnya 10. Kemudian kita mau menentukan titik di mana garis singgung pada 1,2, berarti garis singgung pada 1,2 ini ada pada lingkaran ini, kemudian dia juga memotong lingkaran yang kedua. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari dulu persamaan garis singgungnya ya, dengan tadi rumus yang di atas. X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat. X-nya 1, Y-nya 2 sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 5, karena tadi garis singgungnya terletak pada lingkaran yang ini. Maka menjadi X plus 2Y sama dengan 5. Nah, kita dapatkan ini. Kemudian
titik di mana garis singgung memotong lingkaran kedua. Berarti kan ada suatu titik yang beririsan ya, karena ada suatu titik yang beririsan yang dimiliki oleh lingkaran pertama dan juga dimiliki oleh lingkaran kedua, maka kita bisa melakukan substitusi. Nah, kemudian karena pada lingkaran pertama kita sudah tahu ada titik singgungnya nih di 1,2, maka persamaan garis singgung ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran yang kedua. Oke, jadi ini kita buat dulu jadi X sama dengan 5 min 2Y. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. X-nya di sini kita ganti dengan 5 min 2Y. Seperti ini. Ini kalau kita uraikan dulu menjadi 5 kali 5, 25. Min 10 kali 2, 20 ya. Plus 4Y kuadrat plus Y kuadrat min 10 sama dengan 0. Oke, ini nanti menjadi, langsung aja ya, 5Y kuadrat min 20Y plus 15 sama dengan 0. Kita bagi dengan 5, jadi Y kuadrat min 4Y plus 3 sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Kemudian ini kita rubah menjadi kuadrat sempurna. Di sini Y, di sini Y. 1, 3, min, min. Oke, maka nanti ketemu Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3 di sini. Oke, selanjutnya ketika kita punya Y-nya sama dengan 1, ketika kita punya Y-nya sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan yang ini tadi. Kita masukkan ke salah satu ya, boleh ke sini, boleh ke persamaan garis, atau ke persamaan lingkaran pertama atau lingkaran kedua boleh. Kita masukkan ke lingkaran kedua aja ya, karena nanti kan mau mencari titiknya di lingkaran kedua. Maka X kuadrat plus 1 sama dengan 10. X kuadrat sama dengan 9. X-nya sama dengan 3. Kemudian untuk Y-nya yang sama dengan 3, maka X kuadrat plus 9 sama dengan 10. Di sini X kuadrat sama dengan 1, X-nya sama dengan 1. Di sini bisa plus minus 3 sebenarnya ya. Di sini juga plus minus 1. Cuman ketika nanti yang diambil adalah negatif 3, maka negatif 3,1 itu terletak di luar lingkaran. Maka yang kita ambil adalah yang positif. Kemudian untuk yang ini, yang diambil adalah yang negatif 1. Karena kalau kita ambilnya yang 1, maka nanti titik 1,3 itu terletak di luar lingkaran. Maka kita ambil titiknya yang negatif 1. Oke, maka kita ketemu kesimpulan seperti ini ya. Titik fotonya adalah 3,1 dan min 1,3. Saya sudah coba gambarkan di GeoGebra seperti ini. Nah, ini tadi yang lingkaran pertama ini adalah lingkaran yang persamanya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Lingkaran yang luar ini yang besar ada lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Kemudian ini titik 1,2 di sini. Kemudian ini persamaan garis singgungnya. Ini persamaan garis singgungnya X plus 2Y sama dengan 5. Kemudian persamaan garis singgung ini menyinggung titik di lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Di titik min 1,3 dan juga di titik 3,1. Seperti itu. Oke, selanjutnya persamaan garis singgung Y sama dengan MX plus C terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, kalau tadi garis singgungnya melalui titik X1, Y1, sekarang kita sudah tahu nih kalau ada garis singgung Y sama dengan MX plus C, lingkarannya tetap sama, pusatnya di 0,0. Oke, seperti biasa ini tadi Y sama dengan MX plus C ini berarti dia punya kemiringan kan ya, garis singgungnya. Kemudian dia menyinggung lingkaran ini. Kasusnya tadi seperti soal contoh yang nomor 1 ini tadi ya, lingkarannya pusatnya di 0,0, kemudian memiliki persamaan garis singgung X plus 2Y sama dengan 5. Nah, kurang lebih kasusnya sama. Jadi, di sini kita lakukan manipulasi lagi.
Ini Y sama dengan MX plus C ini kita masukkan ke dalam sini. Kita ganti Y kuadratnya dengan MX plus C kuadrat. Kemudian mendapatkan hasil seperti ini. Ini dapatnya dari sini. X kuadrat plus M kuadrat X kuadrat plus 2 MX plus C plus C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, yang ada M-nya, yang ada X kuadrat ini kita gabungkan di sini. X kuadratnya dikeluarkan, ini jadi 1 plus M kuadrat. Kemudian 2 MCX. Ini tidak ada plusnya ya. 2MXC atau 2MCX, kemudian plus C kuadrat min R kuadrat. Nah, di sini untuk variabel dari X kuadrat, ada variabel dari X dan juga ada konstanta. Konstantanya C kuadrat min R kuadrat. Oke, kemudian karena keduanya punya titik yang sama, atau titik potong, atau titik singgung, maka persamaan ini punya nilai diskriminan yang sama dengan 0. Nilai diskriminan jangan lupa B kuadrat min 4AC. Nah, nilai diskriminan ini sama dengan 0. Oke, maka tadi yang menjadi nilai B adalah si ini tadi. Koefisiennya si X yaitu 2MC, maka jadi 2MC kuadrat. Kemudian negatif 4 dikalikan A. A-nya adalah ini, koefisien dari X kuadrat, yaitu 1 plus M kuadrat. Kemudian C-nya adalah C kuadrat min R kuadrat, sehingga kita dapatkan ini. Nah, selanjutnya ini juga dilakukan manipulasi aljabar. Ini dikuadratkan menjadi seperti ini, kemudian dibagi sama dengan 4 karena 4-nya sama, kita langsung coret. Kita dapatkan ini, kemudian ini kita lakukan manipulasi kembali. C M kuadratnya kita buat di sini per M kuadrat gitu. Sehingga didapatkan hasil yang seperti ini. Kemudian karena dia kuadrat maka dia punya nilai plus minus ya. Plus minus akar dari R kuadrat plus akar R kuadrat dikalikan 1 plus M kuadrat. Gitu. Kemudian karena dia di sini akar, jadi seharusnya begini ya. C kuadrat, C itu sama dengan plus minus akar R kuadrat dikalikan 1 plus M kuadrat. Oke, ini plus minusnya, kemudian di sini R kuadratnya kita akarkan langsung menjadi R. Kemudian yang ini karena tidak bisa diakar karena di dalam kurung maka dia tetap akar. Oke, maka kita dapatkan nilai C seperti ini. Nah, kembali lagi ke awal, untuk garis Y sama dengan MX plus C, kita sudah ketemu konstantanya adalah ini nih, C. Maka kita masukkan menjadi persamaan yang ini. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oke, kemudian ketika lingkaran tersebut punya titik pusatnya di A, B, maka si pusatnya tinggal kita masukkan aja ke sini. Di sini Y min B, di sini M, X min A. Ininya tetap sama, seperti ini. Oke, jadi ini untuk yang pusatnya di 0,0, lingkaran pusatnya di 0,0. Kalau yang ini untuk lingkaran yang pusatnya ada di A, B. Oke, kita ke contoh. Carilah persamaan garis singgung lingkaran, lingkarannya ini. Nah, jangan lupa kalau dia bentuknya seperti ini, kita harus buat dia menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25/9. Koefisien X dan juga Y harus 1, maka ini kita bagikan dengan 9. Kemudian lingkaran ini, garis singgungnya sejajar dengan garis ini. Oke, kalau ada kata kunci sejajar, maka yang kita gunakan adalah gradien. Yang kita gunakan adalah M. Yang pertama kita harus cari tahu dulu nih gradien garis ini. Oke, gradiennya adalah 3Y sama dengan min 4X. Maka M-nya sama dengan min 4/3. Oke, maka gradiennya min 4/3. Kita sudah dapatkan untuk nilai M ini. Kemudian karena ini lingkaran pusatnya di 0,0,
Ini pusatnya di 0,0, maka kita gunakan yang ini tadi, yang di sini kita tinggal masukkan aja. Y sama dengan min 4/3, dapatnya dari gradient, plus minus R. Oke, R ini dapatnya kan dari R kuadrat. Nah, ini R kuadratnya, berarti nilai R-nya adalah akar dari 25/9, jadinya 5/3. Oke, di sini plus minus 5/3, akar 1 plus M kuadrat. M-nya tadi min 4/3 dikuadratkan. Oh, ini sepertinya ada yang kurang ini. Di sini min 4/3 X ya. Kan harusnya Y sama dengan min MX. Y sama dengan MX. Oke, kemudian setelah dijabarkan, karena tadi dia punya dua nilai, plus dan juga minus, maka nanti dapatnya juga ada dua garis singgungnya. Ini garis singgung yang pertama, ini garis singgung yang kedua. Oke. Ini kalau misalnya mau kita jabarkan, ini semua kita kalikan 3 dulu ya. 3Y min 4X y sama dengan min 4X plus minus 5 akar 1 plus. Ini kita langsung aja ya, 16/9. 16/9 ini plus 1, nanti dia akan jadi 25/9. Akar 25/9 itu sama dengan 5/3. Oke. Ini jadi kita mau hilangkan, kita lanjut dulu. Oke, di sini kita mau hilangkan pecahannya ya. Jadi 9Y sama dengan min 12X ya, karena dikalikan 3. Yang satunya plus 25. Yang satunya min 25. Nah, inilah dua buah persamaan garis singgung. Yang diminta di soal tadi. Ya, jadi 9Y, oh ini 12-nya ini min 12-nya pindah ruas ke kiri ya, nanti supaya sama dengan ini. Oke, nggak masalah, ini dengan ini pun nanti hasilnya sama. Selanjutnya, ada persamaan garis singgung lingkaran, X kuadrat, Y plus Y kuadrat plus AX plus BY plus Y sama dengan 0 di titik X1, Y1. Jadi kalau tadi bentuk persamaan lingkarannya adalah bentuknya pusatnya di 0,0 dan A, B. Kalau ini bentuk persamaan lingkarannya beda nih, seperti ini. Maka cara untuk mencarinya sedikit berbeda gitu. Tapi sih kurang lebih sama ya, cuma sedikit berbeda. Kemudian ini juga kita lakukan manipulasi aljabar yang sama, sehingga kita nanti bisa mendapatkan persamaan garis singgung lingkarannya ini. Jadi kalau nanti kalian menemukan bentuk lingkarannya seperti ini, nggak usah repot-repot dibuat jadi ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan apa, karena kan sulit nih. Maka kita gunakan persamaan garis singgung yang lain, yang ini. Oke, jadi untuk tipe lingkaran yang ini, garis singgungnya ini, tipe lingkaran yang tadi, yang di atas, garis singgungnya beda lagi. Oke, ini kita lakukan penyesuaian nih dari kita lakukan manipulasi ya dari persamaan lingkaran yang ini menjadi persamaan lingkaran yang ini. Oke, saya rasa ini tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, bisa kalian coba sendiri di rumah. Silakan mencoba merubah bentuk lingkaran dari yang atas menjadi bentuk lingkaran yang bawah. Kemudian karena tadi ada titik singgung lingkaran di X1, Y1, maka yang kuadrat ini kita akan rubah menjadi dua buah bentuk. Yang satu ada X1-nya, yang satu ada Y1-nya, mengikuti si titik singgung lingkaran. Selain itu sama. Oke, jadi persamaan ini dengan persamaan ini
kalau tidak ada X1-nya, maka bentuk penulisannya adalah seperti ini. Tapi ini sekarang kita pecah, kemudian kita sisipkan si X1 dan juga Y1-nya sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian ini dilakukan manipulasi kembali, dikalikan silang seperti biasa, nanti akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, kita langsung ke contoh ya. Di sini diketahui persamaan garis singgungnya ini. Kemudian ada titiknya 2. Yang diminta mencari persamaan garis singgung lingkarannya ini di titik 2,7. Artinya titik 2,7 ini pasti terletak pada lingkaran. Kita tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Maka kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus nih. X1-nya kita gantikan dengan 2, Y1-nya kita gantikan dengan 7 sesuai dengan ini tadi. Kemudian A per 2 mengikuti yang ini tadi ya. 4 bagi 2 jadi 2. X plus X1-nya adalah 2 plus di sini juga min B per 2 jadi min 8 per 2 jadi min 4. Y plus Y1-nya 7. Kemudian C-nya tetap sama min 5. Oke, ini disederhanakan menjadi persamaan ini. Oke, ini saya rasa tidak sulit. Oke, kita ke materi yang terakhir ya, yaitu persamaan garis kutub lingkaran. Oke, sebagai ilustrasi, saya sudah coba gambarkan di GeoGebra. Jadi, ketika misalnya kita menggunakan persamaan lingkaran yang tadi nih, yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Kemudian, misalnya titik kutubnya ada di luar. Maka, untuk mencari garis kutub kan, kita tinggal ngecek menu yang ini nih. Nah, ini adalah garis kutubnya. Ya, jadi ketika titik kutubnya ada di luar lingkaran, garis kutubnya ada di dalam lingkaran dan juga dia memotong lingkaran di dua buah titik. Di titik yang sini dan juga titik yang sini. Kemudian, kalau misalnya kita tarik nih, si titik kutub tadi berada pada lingkaran misalnya. Nih, pada lingkaran. Maka garis kutubnya akan menjadi garis singgung. Kemudian, kalau misalnya kita tarik titik kutubnya ke dalam lingkaran, maka garis kutubnya akan berpindah ke luar lingkaran. Oke, jadi garis yang berpindah-pindah ini adalah garis kutub. Kemudian titik yang saya gerakkan ini adalah titik kutub. Oke ya, jadi sekali lagi ketika dia titik kutubnya ada di luar lingkaran, maka garis kutubnya akan memotong lingkaran di dua buah titik yang pertama dan juga titik yang kedua. Oke, karena tadi ketika titiknya di luar lingkaran dia menjadi dia memotong titik pada lingkaran di dua buah titik, maka kedua buah titik itu, nih titik ini dan titik ini, bisa menjadi garis singgung. Maka karena dia bisa menjadi garis singgung, persamaan yang kita gunakan itu sama dengan persamaan garis singgung. Nah, kemudian ketika dia lingkarannya pusatnya di A, B, maka sama nih persamaan garis kutubnya sama dengan persamaan garis singgung. Kemudian ketika lingkarannya bentuknya seperti ini, maka persamaan garis kutubnya pun sama. Oke, jadi yang membedakan antara garis singgung dan garis kutub adalah definisinya. Kalau penggunaan rumusnya kurang lebih sama. Jadi kalau secara definisi, garis kutub itu berasal dari dualitas titik dan garis pada lingkaran. Sedangkan garis singgung atau titik singgung itu hanya satu titik. Ya, jadi kalau titik kutub tadi bisa melibatkan dua buah garis singgung, tapi kalau si garis singgung dia hanya melibatkan satu buah titik untuk satu garis singgung. Oke, kemudian ini ada contohnya. Carilah persamaan garis singgung di titik 1,6 terhadap lingkaran ini. Berarti kan lingkarannya menggunakan persamaan yang ini ya. Oke, kita harus cek dulu dia terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran. Cara mengeceknya, kita masukkan ke dalam sini. Kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 6. Ya, 1 kuadrat plus
1 plus 36 plus 2 min 19. Ini kan sudah kelihatan nih kalau nilainya lebih dari 0. Kalau dia nilainya lebih dari 0, maka dia terletak di luar lingkaran. Ini tadi ya. Kalau dia nilainya lebih dari 0 ketika disubstitusi, maka T-nya terletak di luar lingkaran. Tapi kalau T-nya terletak pada lingkaran, ketika disubstitusi dia akan sama dengan 0. Kemudian kalau dia T-nya berada di dalam lingkaran, ketika disubstitusi dia akan bernilai kurang dari 0. Ini nanti hasil penjumlahannya akan negatif. Kalau dia T-nya, titiknya berada dalam lingkaran. Oke, karena dia titiknya terletak di luar lingkaran, maka dia pasti akan memiliki satu buah garis kutub atau dua buah titik singgung. Oke, karena dia memiliki dua buah titik singgung, kita bisa mencari nih titik potongnya seperti ini nih. Sama caranya seperti dengan garis singgung. Kemudian, karena kita sudah punya titik potong lingkaran yang akan menjadi titik singgung, kita bisa mengkonstruksi lagi garis singgungnya. Oke, seperti ini. Oke, jadi secara garis besar, saya sudah merangkum ini ya. Dengan bantuan AI, garis singgung menyentuh lingkaran di satu titik. Sedangkan garis kutub, kita harus melihat titiknya di luar, di dalam, atau pada lingkaran. Kemudian jumlah titik perpotongannya hanya satu kalau garis singgung, kalau garis kutub tergantung titiknya. Oke ya, kalau selanjutnya ketika titiknya berada pada lingkaran, maka garisnya menyentuh lingkaran di titik tersebut. Garis kutubnya sama dengan garis singgung. Kemudian ketika titiknya berada di luar lingkaran, ada dua garis singgung yang bisa dibuat. Sedangkan garis kutub dia menghubungkan titik singgung dengan dua garis singgung tersebut. Sedangkan ketika titiknya berada dalam lingkaran, tidak akan ada garis singgung, tapi kalau garis kutub tetap ada, hanya dia terletaknya di luar lingkaran. Oke, demikian pembahasan tentang garis singgung dan juga garis kutub lingkaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk soal latihannya, nanti akan saya tampilkan di akhir ya. Di bawah sini nanti akan saya tampilkan soal latihannya, silakan dicoba dikerjakan secara mandiri. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.